Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Baiklah, ikhwani fillah, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Maka pada saat ini saya ingin berbagi amalan sunnah yang dikerjakan pada bulan Ramadan agar puasa kita itu sempurna. Dalam hadis disampaikan, "Lau ta'lamu ummati latamannawna Ramadhana kulluhu." Apabila umatku tahu apa yang terkandung dalam bulan Ramadan, maka dia berharap seluruh bulan dalam satu tahun bulan Ramadan. Baiklah, di sini saya akan mengambil dari kitab karya Imam Syekh Muhammad ibnu Umar Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatul Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in. Nah, di sini beliau menuturkan ada 10 amalan sunnah pada saat bulan puasa. Yang pertama, sahur. Banyak yang mungkin masyarakat awam beranggapan bahwa sahur itu merupakan salah satu rukun dari puasa, padahal tidak. Sahur itu sunnah. Tapi di sini walaupun sahur itu sunnah, tapi sahur itu salah satu amalan yang akan menyempurnakan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Amalan yang kedua yaitu menyegerakan berbuka ketika sudah masuk waktu berbuka. Nah, ini biasanya sering terjadi untuk ini ya, biasanya yang sedang musafir atau sedang dalam bekerja gitu ya. Biasanya kerja dalam ruangan gitu ya, nggak tahu udah buka apa belum, terus ya itu tadi ternyata sudah lewat berbuka gitu, maka hendaklah kita membawa bekal gitu, minimal air putih. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, "La tazalu ummati bi khairin ma akharru as-sahura wa ajjalu al-fitra." Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Kemudian amalan yang ketiga yaitu membaca doa yang maksur yang dipakai oleh mazhab kita. Nah, salah satunya Allahumma lakasantu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kemudian yang keempat, apabila kita berhadas besar gitu ya, baik itu junub atau suci dari haid, nifas dan sebagainya, hendaklah melaksanakan mandinya itu, mandi junubnya itu pada sebelum sahur. Nah, kemudian yang kelima, menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna kayak bohong atau ghibah dan sebagainya, karena dalam hadis disebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Berapa banyak dari orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar haus. Nah, itu salah satu yang menyebabkan hal itu terjadi adalah yaitu tadi kita berpuasa menahan lapar dan haus, sementara kita tidak menahan lisan kita, perkataan kita masih menyakiti sesama makhluk Allah. Kemudian yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tidak sejalan dengan hikmah puasa. Kan salah satu hikmah puasa ini adalah gimana cara kita hidup sederhana gitu, apa adanya. Jadi ini sering terjadi ya. Salah satu contohnya itu ketika buka puasa itu berlebihan gitu. Jadi itu sebaiknya dalam anjuran Imam Nawawi Al-Bantani ini dihindari gitu. Ketika buka puasa ya ala kadarnya aja, secukupnya aja. Kalau bisa sesuai dengan yang disunahkan Rasul, yaitu dengan makan 3 buah kurma dan air putih. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak sedekah. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man fattara sha'iman kutiba lahu mithlu ajrihi illa annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'un." Siapa saja yang memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang berpuasa tersebut. Nah, di sini bersedekah. Pertanyaan, gimana kalau umpamanya kita ini memiliki ekonomi yang cukup gitu atau pas lah, ngepres gitu ya itu untuk kita. Jadi dalam kaidah lainnya kullu ma'rufin shadaqatun,
Jadi nggak mesti kita bersedekah itu berbentuk materi gitu, memberi atau apa. Tapi cukup kita kullu ma'rufin, semua perbuatan yang ma'ruf, yang baik sudah merupakan sedekah. Jadi dalam bulan puasa ini kita hendaklah memperbanyak untuk berbuat kebaikan, menebar kebaikan, fastabiqul khairat. Kemudian yang kedelapan, memperbanyak iktikaf di masjid, amalan atau ibadah yang paling mudah ya, khususnya untuk kaum laki-laki gitu ya, untuk ikhwan. Kenapa? Ikhwan kan diwajibkan untuk sholat di masjid ya. Jadi setiap masuk masjid, selain kita berdoa untuk masuk masjid, kita niatkan nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Jadi ketika itu kita selain dapat pahala ibadah wajib, kita juga dapat pahala ibadah i'tikaf. Kemudian yang kesembilan, menghatamkan Al-Quran. Nah ini udah jelas, karena Al-Quran sendiri diturunkan pada bulan Ramadan. Maka selain ini bulan Ramadan itu bulan khusus milik Allah gitu ya, Ramadan juga disebut bulan turunnya Al-Quran. Oke. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Nah ini yang paling penting dalam segala amal ibadah. Jadi ada hadis inna ahabbul amal adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai adalah amal yang paling istiqomah walaupun hanya sedikit. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.